hanya piawai menulis dan menyutradarai belasan pementasan teater, namun Agus Setianto pun juga gemar berorganisasi. Dan konon kabarnya, beliau juga mempunyai beberapa sanggar seni. Agus Setianto, seorang penulis yang sekaligus sebagai budayawan Kota Bengkulu. Sejak remaja ia sudah gemar menulis. Tak heran bila kini sudah banyak buku karya beliau yang sudah diciptakan. Pria kelahiran Kudus 21 April 1958 ini berhasil menamatkan pendidikan sebagai sarjana Fakultas Sastra pada tahun 1948 pada jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, Semarang. Pada tahun 1987 beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bengkulu. Lalu pada tahun 1992 beliau melanjutkan kuliah pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Humanita dalam program studi Ilmu Sejarah dan lulus pada tahun 1992. Kecintaannya terhadap sastra memang sangat tinggi, terbukti kini dengan banyaknya buku karya ciptaannya, yang diantaranya Elit Pribumi Bengkulu, yang mana karya ini berisikan kisah-kisah orang-orang kaya atau orang berada yang ada di Kota Bengkulu. Buku ini terbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2001. Ya, dalam hal tulis-menulis saya memang sudah mulai menggeluti sejak kecil lah itu. Sejak SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan ketika di kampus di Semarang, saya sudah mulai mencoba menulis. Tapi tulisan pada saat itu memang berkaitan dengan naskah-naskah seni pertunjukan. Selanjutnya buku karya beliau yang berjudul Ibu Negara Dalam Kenangan atau Fatmawati Dalam Dunia Karmos Bengkulu diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta. Maharaja di Sastra adalah juga salah satu karya beliau. Buku ini berisikan kumpulan-kumpulan puisi dari beberapa orang pemerintahan di Provinsi Bengkulu, yang salah satu di dalamnya terdapat puisi karya Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin. Buku ini sendiri terbitkan oleh penerbit Ombak dari Yogyakarta pada tahun 2006. Orang-orang besar Bengkulu adalah juga salah satu karya beliau. Buku ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari buku karyanya yang berjudul Elit Pribumi Bengkulu. Buku ini sendiri juga diterbitkan oleh penerbit Ombak Yogyakarta pada tahun 2006. Dan tulisan pertama kali saya yang berbau sejarah Bengkulu itu adalah yang berjudul Elite Pribumi Bengkulu dalam perspektif sejarah abad ke-19. Itu dulu adalah tesis saya. Saya banyak belajar tentang sejarah Bengkulu, terutama kehidupan para kepala adat di Bengkulu, sehingga kemudian saya tertantang lagi untuk menulis dan selain itu masih ada karyanya yang lain yang berjudul Bung Karno Maestro Monte Carlo. Pembuatan buku ini sendiri terinspirasi dari kumpulan naskah sandiwara Bung Karno pada saat Bung Karno dalam pengasingannya di Bengkulu. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Ombak dari Yogyakarta juga pada tahun 2006. Kemudian karya berikutnya itu adalah yang saya paling anggap sangat monumental, itu adalah Bung Karno Sang Maestro Monte Carlo. Ini adalah rekonstruksi sejarah di mana Bung Karno pada masa pengasingannya di Bengkulu 1938 sampai 1942, Bung Karno telah mencoba berkiprah melalui seni pertunjukan yang disebut dengan sandiwara Tonil Monte Carlo. Nah, dari hasil kiprah Bung Karno di sandiwara Tonil Monte Carlo, saya coba saya rekonstruksi kembali, saya tulis dalam bentuk sebuah kitab. Tapi sebelumnya saya coba menulis naskah salah satu dari
Bung Karno dan terus kembali karya Bung Karno yang berjudul Rentu ke Putri Kencana Bulan. Dan karyanya yang satu ini berjudul Panggung Bangsawan, yang berisikan kumpulan-kumpulan naskah teater yang kesemua naskah tersebut beliau yang menyutradarai. Buku ini diterbitkan oleh Gita Nagari dari Yogyakarta pada tahun 2006. Hingga saat ini buku-buku karyanya sudah diterbitkan dan diedarkan di rumah peninggalan Bung Karno yang beralamatkan di Anggut Atas, Kota Bengkulu. Selain dalam bentuk buku, beliau juga membuat tulisan di dunia maya. Bila Anda ingin membacanya, Anda bisa memblok Agus Pasi Setianto di Google Anda. Selain gemar menulis, Agus Setianto pun ternyata juga sering menyutradarai belasan pementasan teater. Apa sajakah pementasan teater yang pernah beliau sutradarai?